Seorang anak kecil berhasil membantu kakeknya menjadi pengusaha nomor satu di Korea Selatan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mari kita simak cerita lengkapnya. Seorang pria muda berumur 20-an sedang berada di sebuah ruangan bersama seorang direktur bank. Pria muda ini sedang menandatangani proses pemindahan uang sebesar 600 juta dolar ke dalam rekeningnya. Si direktur bank juga terkesima. Bagaimana bisa orang semuda ini bisa punya uang sebanyak itu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut kita akan flashback ke beberapa waktu sebelumnya. Pria muda ini bernama Hyun Woo. Profesinya adalah seorang manajer kepala aset di perusahaan besar bernama Sunyang. Suatu hari sedang berlangsung acara penting di Sunyang, yaitu pengalihan kekuasaan. Kekuasaan Sunyang, yang saat ini dipegang oleh pria bernama Jin Yang, yang akan diserahkan pada anaknya bernama Jin Song. Tapi ada masalah internal antara ayah dan anak ini. Jin Song terlihat terburu-buru masuk ke dalam gedung hendak bertemu ayahnya. Dia sempat dilarang istrinya, tapi tampaknya amarahnya tak bisa mereda. Jin Song langsung masuk ke ruangan ayahnya dan tanpa basa-basi dia berkata dia akan melepaskan warisan tersebut, yang artinya dia menolak perusahaan Sun yang menjadi miliknya. Ayahnya balik berkata, kamu sadar semua yang kamu miliki adalah berkat Sunyang, berkat ayahmu ini dan berkat kakekmu. Kamu sendiri tak bisa apa-apa tanpa nama besar keluarga ini. Jin Song melepas tangan ayahnya dan hendak pergi dari ruangan. Tapi tiba-tiba ayahnya merasakan sakit di dada. Tepat saat itu masuklah Hyun Woo karena acara sudah dimulai. Dia terkejut ketika melihat atasannya kesakitan terkapar di lantai. Hyun Woo langsung menelepon timnya sementara Jin Song kabur. Keadaan ini membuat seluruh anggota keluarga cemas. Sunyang adalah perusahaan yang dikelola oleh semua anggota keluarga dan saat ini dipegang oleh si anak sulung Jin Yang. Mereka sepakat kalau acara harus terus berjalan dan Jin Song yang kabur harus ditemukan agar semua tamu yang hadir tak ada yang curiga. Hyun Woo diperintahkan untuk mencari Jin Song dalam waktu 30 menit, kalau tidak karirnya di Sunyang akan tamat. Dibantu oleh anak buahnya bernama Shin Kyung, semuanya mencari Jin Song yang kemungkinan ada di hotelnya. Di hotel, Jin Song tampak terguncang, dia hanya menatap nanar akuarium di ruangannya. Bahkan pelayannya tak dia hiraukan. Tiba-tiba Jin Song mengamuk tak terkendali. Tak lama muncullah Hyun Woo, tapi tak sengaja dia langsung terkena pukulan dari Jin Song. Tanpa menghiraukan lukanya, Hyun Woo dengan tenang meminta Jin Song untuk kembali ke acara itu. Hyun Woo berjanji fakta Jin Song ada di ruangan ketika ayahnya jatuh sakit tak akan diberitahukan pada siapapun. Jin Song dengan arogannya malah menuangkan air ke kepala Hyun Woo. Tapi akhirnya dia setuju untuk kembali ke sana. Akhirnya Jin Song kembali dan memberikan pidato di acara itu membuat pemindahan kekuasaan berjalan lancar. Kini perusahaan Sunyang telah berpindah ke tangan Jin Song. Hyun Woo adalah manajer aset di Sunyang, tapi tak jarang dia mendapat perintah yang merendahkan dirinya seperti membersihkan toilet untuk para keluarga Sunyang. Hal itu dengan sabar ia lakukan karena kondisi ekonominya pas-pasan. Ibunya telah meninggal dan dia perlu membiayai adiknya kuliah untuk menjadi pegawai pemerintah. Di hari peringatan kematian ibunya, Hyun Woo sedikit emosi ketika ayahnya berkata seharusnya Hyun Woo mulai memikirkan masa depan, menikah, lalu memiliki keluarga. Dia pun pergi dari rumah. Keesokan harinya kantornya kedatangan tamu tak diundang. Para penyidik menggeledah kantornya karena ada laporan proses pemindahan kekuasaan Sunyang kemarin diduga ilegal. Pimpinan penyidik adalah seorang jaksa wanita bernama Min Young yang dijuluki sebagai malaikat maut Sunyang. Dia terkenal tak basa-basi jika ada kasus yang berkaitan dengan Sunyang, tapi sayangnya ketika hasil penyidikan selesai mereka tak menemukan bukti mencurigakan. Sunyang tak terbukti melakukan tindakan ilegal. Di saat yang sama Hyun Woo tengah melakukan pengaturan dokumen perusahaan Sunyang. Dia dibantu Shin Kyung mengatur berkas-berkas yang ada dan menghapus berkas mencurigakan agar kejadian penggeledahan tempo hari tak terjadi lagi. Turun dari gedung, Hyun Woo bertemu seorang wanita berbaju biru. Dia adalah istri dari seorang anggota keluarga Sunyang bernama Lee Hae-in. Datang tiba-tiba ketika para anggota keluarga berkumpul di ruangan. Saat ini perusahaan Sunyang punya banyak anak perusahaan seperti Sunyang Motor, Sunyang Construction dan lain-lain. Namun sekarang Sunyang akan berubah menjadi satu perusahaan induk. Kedatangannya adalah menawarkan bagian sahamnya di Sunyang. Tentu saja jumlah sahamnya sangat berpengaruh dalam menentukan siapa pemilik Sunyang induk ke depannya, dan sebagai gantinya Lee Hae-in meminta kebenaran mengenai anak kandungnya yang telah meninggal. Jadi ternyata ada spekulasi bahwa kematian anaknya ada kaitannya dengan anggota keluarga Sunyang. Kembali pada Hyun Woo, dia diberitahu oleh Shin Kyung tentang sebuah dokumen mencurigakan. Ada aliran dana keluar ke perusahaan bernama Sunyang Mikro dalam jumlah besar yang ternyata perusahaan tersebut palsu.
Junwoo memberitahukan hal ini pada manajer keuangan Sun Yang Kim Jo, tapi dokumen itu malah dihancurkan seolah kejadian ini memang disengaja dilakukan oleh Sun Yang Hyungwoo, tak bisa melakukan apa-apa dan pergi dari sana. Di bawah dia bertemu dengan Jin Song berterima kasih atas tindakan Hyunwoo kemarin, ada rasa tak enak hati dalam diri Hyungwoo yang pada akhirnya dia memberitahukan tentang adanya aliran dana palsu tadi. Jin Song lalu bertanya di mana dokumen aslinya. Hyungwoo panik, tahu kalau dokumen aslinya telah dihancurkan oleh sang manajer keuangan Sun Yang. Tapi belum sempat Hyungwoo menjawab, Kim Jo masuk ke ruangan Jin Song. Jin Song menceritakan hal yang terjadi padanya. Jin Song tiba-tiba berkesimpulan bahwa Kim Jo tahu hal ini dan juga bagian dari kasus aliran dana palsu itu. Ia pun langsung memecat Kim Jo. Jin Song kemudian berkata pada Hyungwoo, mulai sekarang Hyungwoo manajer keuangan Sun Yang dan tugasmu bawa kembali uang yang telah keluar itu. Maka pergilah Hyunwoo ke Turki untuk mengambil semua uang tersebut. Di bank dia akhirnya menandatangani proses pemindahan uang sebesar $600 juta ke rekeningnya untuk ia bawa ke Sun Yang. Tapi ternyata anak ketiga keluarga Sun Yang, Jin Hua, diam-diam mendapat rekaman tentang aliran dana itu dan memberikannya pada jaksa Min Yang. Jin Hua ingin Jin Song ditangkap karena kasus ini. Kembali pada Yunwoo, ketika dia di dalam taksi, si supir menjalankan mobilnya masuk ke sebuah jalan kecil. Hyungwoo mulai curiga, tiba-tiba dari depan mobilnya dihadang oleh segerombolan pria. Hyungwoo langsung keluar dari mobil dan berlari kabur. Di tengah larinya dia bertabrakan dengan seorang remaja, tapi tanpa diduga seorang remaja itu sengaja menyuntikkan racun pada Hyungwoo hingga dia tak sadarkan diri. Hyungwoo dibawa menuju tebing di pinggir laut. Tak ada yang menduga ternyata yang menangkap Hyungwoo adalah Shin Kyung, bawahannya sendiri. Ternyata Shin Kyung mendapat perintah dari salah satu keluarga Sun Yang untuk melenyapkan Hyungwoo. Hyungwoo ditembak dan tubuhnya langsung jatuh ke laut. Tapi anehnya dia tersadar kembali. Lee Hye-in dan suaminya, anak keempat Sun Yang bernama Jin Hyun, melihat Hyungwoo seolah mereka sudah kenal lama. Hyungwoo juga melihat pantulan dirinya di kaca yang telah berubah menjadi anak kecil. Dia panik dan membuat seisi mobil bingung, membuatnya Yunwoo hidup kembali kini sebagai anak dari Jin Hyun dan Lee Hye-in sekaligus cucu dari pendiri Sun Yang sendiri bernama Jin Yang Chul. Dia turun dari mobil dan melihat seluruh anggota keluarga Sun Yang masih muda. Lalu tak lama muncullah sebuah mobil dan keluarlah sang pendiri Sun Yang, Jin Yang Chul. Hyungwoo akhirnya bisa melihat dengan matanya sendiri.